Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Norman Fernando. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aktuator. Di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan tentang aktuator elektrik ya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang aktuator relay dan aktuator hidrolik. Nah, fungsi dari aktuator sendiri apa ya gitu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan yang saya tahu ya. Setahu saya kalau pada sistem pengendalian atau sistem untuk rangkaian tertentu ya, fungsi aktuator itu sebagai bisa jadi penguat sinyal, bisa juga untuk penggerak ataupun pengontrol sebuah sistem itu ya. Jadi aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik ataupun dari inputan sensor sebelumnya. Jadi itu aktuator menurut saya ya. Kemudian untuk aktuator relay ya, dewasa ini kita tuh sering menjumpai relay ya. Relay itu tidak hanya di rangkaian listrik untuk perumahan ataupun di motor aja ya, tapi hampir semua menggunakan relay. Nah, untuk contoh gampangnya, relay itu di kehidupan sehari-hari ya, kita asumsikan kita semua punya motor ya. Nah, motor tersebut pada rangkaian kelistrikannya, misalkan untuk rangkaian lampu ya, itu pasti menggunakan relay. Ya, relay. Lebih dari satu pasti ada relay. Kenapa harus menggunakan relay gitu juga ya? Relay tersebut bisa untuk pertama membuat umur dari saklar lebih panjang ya. Nah, kenapa lebih panjang di sini umurnya? Karena satu, fungsi dari relay tersebut adalah sebagai remote control. Jadi bisa mengalihkan arus ataupun mengalihkan sebuah sistem arus ya nanti ya. Yang kedua adalah untuk penyesuaian voltage ataupun voltase ya. Nah, itu tadi kan sudah saya sebutkan di awal ya dari fungsi relay tersebut ya. Jadi untuk penyesuaian dari misalkan inputnya misalkan kurang, tinggal ditambahkan dengan penguat sinyal, penguat arus. Nah, nanti outputan dari relay tersebut sudah berubah. Jadi yang sebelumnya kecil menjadi besar ya. Nah, kemudian untuk fungsi selanjutnya adalah untuk proteksi. Nah, seperti yang saya bilang untuk memanjangkan umur dari sebuah saklar ya tadi ya. Jadi arus itu kalau masuk ke sebuah saklar itu kan biasanya gede ya. Jadi seperti ada loncatan bunga api kalau kita lihat secara detail ya itu ya. Nah, menggunakan relay berarti meminimalisir ya tegangan besar tadi ya, yang sebelum masuk ke saklar ya. Jadi ditampung dulu oleh relay tersebut. Jadi untuk pemutusnya dan penyambungnya itu di relay. Jadi saklar tidak menerima arus awalan ya, yang pas di on kan gitu kan pasti keluar seperti percikan bunga api kalau kita melihat dengan detail ya. Kemudian untuk relay bisa juga untuk sebagai pengatur putaran dari motor DC ya, yang sebenarnya DC ya. Karena kalau DC itu kalau kita balik sumber arusnya, motor tersebut pasti akan berputar balik itunya, arah putarannya. Nah, kemudian setelah aktuator relay, saya akan menjelaskan tentang aktuator hidrolik ya. Nah, di sini aktuator hidrolik itu berbeda dengan aktuator relay ya. Di sini hidrolik berarti menggunakan sistem hidrolik atau menggunakan fluida juga. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan aktuator ini ya, biasanya kelebihannya aktuator ini mempunyai torsi yang besar gitu. Yang kedua adalah cairan hidroliknya bisa bekerja sebagai pelumas ataupun pendingin. Nah, terus untuk tingkat kebocorannya ya, karena pasti bodi atau selangnya itu pasti terbuat dari bahan yang bagus, bukan yang biasa-biasa gitu ya. Dan lebih bisa didesain secara fleksibel ya.
Nah, kemudian kekurangannya sendiri, yang jelas untuk aktuator ini pasti mahal untuk aplikasinya atau untuk mendesainnya ya. Yang kedua adalah ada resiko untuk salurannya ataupun pompanya itu pecah ya, karena tekanan yang besar, misalkan untuk mengangkat sebuah mobil atau apa gitu. Kalau udah lama ya, jadi tekanannya besar dan tidak kuat, desain yang lama itu pecah gitu. Terus jadi cenderung juga pas pemeliharaannya kan pasti harus diganti oli atau apa kan, kotor berarti ya. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk komponennya sendiri biasanya itu terdiri dari pompa ya, pompa untuk fluidanya tersebut. Jadi untuk mengubah tenaga atau memindahkan tenaga tersebut agar bisa berfungsi atau menggerakkan sebuah sistem mekanis ya, didorong oleh fluida tersebut ya. Nah, kemudian ada juga pipa atau selang atau hose ya, terbuat dari biasanya perpaduan antara karet dan besi. Dalamnya ada kayak serbat besinya yang panjang-panjang itu. Kemudian ada katup untuk mengatur fluida yang masuk dan keluar. Dan kemudian ada hidroliknya. Terus untuk selanjutnya ada filter ya, ada filter untuk menyaring hidrolik tersebut. Jadi untuk komponen lainnya ada juga alat ukur tekanan ya, alat tekanan. Jadi tekanan dari hidrolik tersebut bisa diukur saat sedang bekerja dia ya. Nah, lalu untuk itu ada reservoir tanknya ya, ada reservoir tanknya untuk menampung. Terus juga ada untuk pendinginannya, entah itu pakai sirup-sirup atau apa gitu ya. Jadi untuk penjelasan mengenai aktuator relay dan hidrolik cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.